Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Puji Handayani, SSI, MSI, MSc, MJE selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang saya hormati Ibu Ngatini, SSI, MSI, MJE selaku Kepala Subbagian Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Internasional Semen Indonesia serta seluruh KMUISI yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini. Sebelum mulai acara, perkenankan saya Gita Ratna Novita selaku pemandu acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Misi. 3. Sosialisasi aturan dan sistem scam baru. 4. Tanya jawab. 5. Dokumentasi dan penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Puisi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyampaian sosialisasi, aturan, dan sistem scam baru oleh Ibu Ngatini, Bu Puji, dan bagian ICT. Langsung saja kepada Ibu Ngatini, Bu Puji, dan bagian ICT, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya menyampaikan ya terkait peraturan baru untuk scam, saya persilahkan ke Bu Puji. Monggo Bu Puji memberikan sambutan terlebih dahulu. Ya, disambut. Oke, baiklah, terima kasih Bu Tini. Terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga masih semangat ya. Di minggu setelah UAS, kita tinggal menanti hasilnya setelah kita berjuang selama 2 minggu. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan, gitu ya. Baiklah, untuk hari ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan untuk menghadiri sosialisasi perubahan scam. Ada beberapa mahasiswa yang sudah mengkonfirmasi ke saya ya, mengapa kok sistem scam ini harus dirubah, begitu juga syaratnya yang kita naikkan gitu ya. Saya akan menyampaikan di sini gitu ya, sebelum Putini dan perwakilan dari ICT Mbak Nurul yang akan mempresentasikan teknisnya. Jadi sebenarnya wacana untuk perubahan scam ini sudah kita create sejak bulan Januari tahun lalu. Januari 2021 kita sudah mengajukan perubahan sistem perubahan peraturan scam ini ke Pak Rektor dalam bentuk SK Rektor yang terbaru itu tertanggal Januari 2021. Nah, alasannya kenapa Bu Puji gitu ya? Ada beberapa alasan, diantaranya yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan pelaporan dikti terkait sistem pelaporan prestasi, sistem pelaporan rekognisi yang harus kita laporkan setiap tahunnya dalam Simfatmawa. Yang tahun ini UISI alhamdulillah meloncat jauh gitu ya, menjadi peringkat ke-56 nasional. Ini sudah pencapaian yang sangat membanggakan untuk UISI yang masih berusia muda ini. Dan saya sih berharap tentu saja kaitan prestasi ini kan nanti sangat berpengaruh untuk kelulusan saudara sekalian ya, bahwa saudara sekalian sekarang bukan lagi lulus dari kampus yang tergolong baru gitu ya, yang rankingnya jauh, tapi kita sudah masuk 100 besar nasional, yaitu ranking 56 nasional. Nah, untuk memperlancar pelaporan itu, kita harus menyesuaikan data-data yang harus kita laporkan kepada Dikti setiap tahunnya. Datanya itu seperti apa sih Bu? Misalkan nih, kita harus melaporkan ke Dikti itu bukan hanya berapa jumlah mahasiswa yang berprestasi di UISI gitu ya. Bukan hanya itu juga kita perlu melaporkan dalam 1 tahun berapa prestasi yang dicapai mahasiswa UISI, tingkat nasional, tingkat internasional. Sekarang yang banyak diakui itu hanya nasional dan internasional ya. Regional itu kemungkinan untuk pencapaian IKU itu tidak diakui, tapi di UISI kita akan tetap mengakui itu dalam scam, jadi jangan khawatir. Terus kemudian itu pun juga harus dibedakan ya, mana yang lomba berkelompok, mana yang lomba individu. Itu skornya berbeda, sehingga kita akan melaporkan berbeda. Nah, kita pun juga harus melaporkan berapa peserta yang ikut. Makanya nanti teman-teman kalau merasa kok pengisian scam-nya kok jadi ribet ya Bu ya. Ya memang yang diminta Dikti seperti itu, gitu ya. Jadi perbedaan pelaporan itu awalnya menyulitkan kita dari tim kemahasiswaan untuk melaporkan ke Dikti. Karena rekan-rekan tidak melaporkan jumlah pesertanya berapa yang ikut. Akhirnya kita itu searching satu persatu lombanya. Misalkan Mbak kita ikut lomba karya tulis ilmiah di UI. Kita harus cari searching, oh pesertanya sekian baru kita ngisi. Dan itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dan akurasinya itu belum tentu benar gitu ya. Ibaratnya kalau kita tahu penelitian statistika itu akurasinya rendah. Oleh karena itu,
kita butuh setiap personal aja kan yang pasti tahu nih. Misalkan Mbak kita yang ikut lomba, Mbak kita pasti tahu. Apa Mbak pesertanya? Oh sekian Bu, 200 orang. Dari berapa provinsi? Nah pasti kan saat lomba itu kan ingat ya. Jadi kita akan mendapatkan data yang valid. Seperti itu. Itu yang pertama. Alasannya pelaporan ke Dikti, kita sesuaikan data-data yang perlu diisi sehingga untuk memudahkan kita pelaporan dan validasi data. Terus kemudian, mohon maaf, alasan yang kedua, rekognisi. Ya, selama ini, tapi ini masih kaitannya dengan pelaporan ya. Rekognisi selama ini tidak pernah masuk ke scam. Rekognisi itu seperti apa Bu Puji? Misalkan Mas Noval Hilmi diminta menjadi juri dalam lomba penyusunan misalkan monsun, monsun regional misalkan nih ada, terus Mas Noval diminta menjadi juri. Sejauh ini kan tidak dianggap ya, karena itu bukan prestasi. Saat ini akan kita klaim. Jadi rekognisi itu merupakan pencapaian juga yang harus kita laporkan ke Dikti. Ingat ya, kita punya dua hal, prestasi dan rekognisi. Lalu alasan yang ketiga, nah ini saya batasi lagi. Kemarin banyak yang protes, Bu Puji, kenapa saya kok sampai Desember? Tanggal 30 Desember diakuinya, nanti yang lain-lain gimana? Memang Bu Puji paksa. Kalau tidak demikian, Anda itu pelaporannya kalau mau lulus, ya 3 tahun, 4 tahun baru dilaporkan. Tahu-tahu ternyata sertifikatnya hilang, Bu, kurang 10.000, nggak sampai 1.000. Gimana ini? Pakailah sertifikat SMA. Nah, ini sudah pelanggaran. Ya. Saya yakin Anda itu ketika kita beri kelonggaran akan swantai gitu ya. Jadi sampai sertifikat hilang, kita gimana? Kalau udah sertifikatnya hilang, kita mau bikinkan lagi kan nggak mungkin ya. Jadi mulai hari ini ya kita belajar disiplin. Silahkan saudara saat ini menang, kalau bisa dalam jangka waktu 1 minggu itu sudah Anda klaimkan. Jadi kita itu pelaporannya juga valid. Ada lagi nih, yang misalkan kita penyambutan prestasi ini kan kita kan salah satunya juga upaya penjaringan data ya, supaya kita dapat data prestasi kalian yang valid. Nah itu ada juga yang lupa, saya kenapa kok nggak disambut? Nah dengan cara seperti itu kan akhirnya kita teman-teman yang berprestasi itu datanya itu kita simpan. Kan sayang ya kalau misalkan prestasi UISI misalkan ada, kita punya 1.000 mahasiswa berprestasi, tapi yang lapor cuma 100. Nah, itu kan mempengaruhi penilaian UISI di Dikti. Nah, sehingga beberapa latar belakang tersebut, ada yang keempat juga alasannya. Ada juga alasan yang keempat, karena kita sekarang pandemi, banyak webinar-webinar ya yang secara online. Nah, ini nanti akan kita sesuaikan. Siapa yang online, siapa yang offline. Nanti terlihat pelatihan yang berapa jam, apakah dia 2 jam, apakah dia 10 jam, itu nanti akan kita bedakan pengakuannya. Seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang melalui WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak mengakui kalau yang melalui WhatsApp, karena kita tidak, belum tentu kalian itu melalui WhatsApp itu benar-benar ilmunya. Zoom aja kadang kalian sambil perjalanan gitu ya. Ini saya agak suuzon ini yang off cam ini. Bisa aja dia sambil tiduran. Kalau tiduran sih nggak apa-apa, masih denger ya. Tapi kalau sambil nganterin ibu ke pasar itu kebanyakan kan nggak sampai semua gitu ya. Makanya ini nanti kita akan membedakan. Tapi akan tetap kita akui ya. Kalau dia pelatihan melalui webinar, melalui Zoom, melalui Google Meet, kita masih mengakui. Tapi kalau melalui WhatsApp itu kita tidak mengakui. Seperti itu. Terus untuk skornya, skornya kenapa Bu dinaikkan 1.500? Karena kita sudah setelah kita evaluasi, kita untuk mendapatkan 1.000 itu kegampangan, gitu ya. Jadi 1.000 itu kalian cuma IOMB, terus LKMM Pratd yang wajib-wajib ya. Kemungkinan itu sudah tercapai. Nah, saya ingin mengajak teman-teman nih, merangsang teman-teman untuk lebih semangat lagi nih menggali ilmu, mencari pelatihan. Jadi kita naikkan, nggak banyak kok, kita cuma naikkan 500. 500 itu kemungkinan 2-3 pelatihan lagi. Seperti itu. Sehingga
Pengakuannya kapan, Bu? Untuk angkatan mahasiswa angkatan masuk 2020 ya. Kita akan standarkan harus lulus dalam skor minimal 1.500. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman masih angkatan 2019, 2018, kita masih ikut aturan skor minimal 1.000. Tapi kalau Anda sudah di atas angkatan 2020, angkatan pandemi, skor minimal harus 1.500. Seperti itu. Saya rasa seperti itu awalan dari saya. Nanti Bu Tini akan memaparkan isi dari SK-nya, dilanjutkan Bu Nurur yang akan memaparkan sistem yang baru itu seperti apa. Nanti saya akan kembali lagi saat tanya jawab ya. Saya tetap akan stay di sini. Maksudnya ketika teman-teman tanya jawab, saya akan siap menjawab pertanyaan dari kalian. Baiklah, saya rasa cukup Bu Tini. Monggo saya kembalikan ke Bu Tini. Oke, baik Bu Puji, terima kasih banyak atas ini ya, apa namanya, atas sambutan dan juga penjelasan untuk teman-teman mahasiswa agar lebih mengerti kenapa dibuatnya sistem baru untuk SCAM tahun 2002 ini. Suara saya apakah jelas Mbak Gita atau kurang keras? Sudah jelas, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya izin off cam ya, karena saat ini sedang mati lampu dan juga wifi saya tidak memungkinkan untuk menyala, sehingga saya izin off cam selama menjelaskan sistem scam yang baru ini. Baik, yang pertama terkait dengan SK. Jadi di sini yang tadi telah disampaikan oleh Bu Puji, perlu ditekankan pula bagi seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa UISI angkatan tahun 2020 dan setelahnya. Nah, di sini terdapat poin yang perlu Anda perhatikan bahwa nilai minimal dari SCAM yang nanti diakui itu adalah 1.500. Nah, sedangkan untuk mahasiswa angkatan sebelumnya masih menggunakan aturan yang lama, yaitu poin 1.000. Nah, di sini sudah jelas, sudah diatur secara legalitas melalui SK Rektor tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, materi yang perlu saya sampaikan hari ini. Terkait dengan sistem scam yang baru, di sini terdapat 4 poin yang perlu diperhatikan semuanya bagi seluruh mahasiswa, di mana poin scam di sini dikelompokkan menjadi 4 jenis kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan prestasi, baik prestasi lomba maupun non-lomba. Kemudian kegiatan pelatihan dan keprofesian. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan organisasi dan kepemimpinan, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi di sini nanti Anda jangan sampai bingung, kegiatan saya ini diakui atau tidak di SCAM. Jadi kalau kegiatan-kegiatan Anda ini merupakan salah satu jenis dari 4 kegiatan tersebut, maka dapat diakui atau dapat diinputkan sebagai SCAM. Kemudian di sini untuk jenis-jenis kegiatannya di sini terdiri dari apa saja. Nah, yang pertama adalah prestasi lomba dan non-lomba. Prestasi lomba dan non-lomba di sini yang pertama adalah masih di breakdown kembali ya, kegiatan prestasi lomba dan non-lomba tersebut. Yang pertama adalah prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler. Artinya di sini kegiatan apa saja? Seluruh kegiatan kompetisi atau perlombaan yang meliputi kegiatan-kegiatan pencapaian prestasi atau perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan di luar Ristek Dikti.
Jadi nanti masuknya pada jenis prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler. Contoh misal Anda juara di karya ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Erlangga misal, atau universitas apa. Nah, kegiatan tersebut tidak masuk atau bukan merupakan kegiatan dikti, maka nanti kejuaraan tersebut masuk pada jenis prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler. Nah, kemudian kegiatan tersebut tingkatannya apa saja? Tingkatannya yang pertama adalah internasional. Internasional di sini sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti dan secara umum biasanya kegiatan internasional itu diikuti atau pesertanya berasal dari 3 negara. Kemudian yang kedua, lomba tingkat nasional, diikuti minimal 5 provinsi. Kemudian tingkat regional di sini di atasnya provinsi. Kemudian perlombaan atau prestasi tingkat provinsi dan juga tingkat universitas. Nah, Anda jika memiliki kejuaraan pada bidang atau prestasi lomba tersebut dapat dimasukkan sesuai atau menyesuaikan dengan tingkatan tersebut, internasional, nasional, maupun yang lainnya. Kemudian jenis yang kedua adalah prestasi lomba dikti atau Belmawa. Prestasi lomba dikti atau Belmawa di sini merupakan kegiatan ya atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, atau secara umum saat ini kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan atau di bawah Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Nah, misal contohnya Anda mengikuti kegiatan PKM atau mungkin PIMNAS ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dikti, NUDC, KDMI, dan lain sebagainya. Nah, nanti masuknya pada jenis prestasi lomba dikti. Kemudian yang ketiga, ini adalah prestasi non-lomba. Prestasi non-lomba di sini yang pertama yang diakui di SKEM itu adalah kegiatan kewirausahaan. Jadi Anda jika memiliki kegiatan kewirausahaan ya, usaha, kemudian usaha tersebut mengikuti program pembinaan di UISI. Kalau di UISI kan ada Incubes ya. Nah, maka kegiatan Anda tersebut dapat diakui di SKEM, dapat Anda daftarkan sebagai poin SKEM dan itu diakui. Nah, sehingga nanti harapannya ini dapat mendorong kegiatan-kegiatan mahasiswa ataupun mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Kemudian selain kewirausahaan, prestasi non-lomba yang lainnya adalah pertukaran mahasiswa. Nah, jika Anda melakukan pertukaran mahasiswa, Anda dapat diakui sebagai SKEM kegiatan Anda, baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, pertukaran mahasiswa di sini harus ditunjukkan ya, nama perguruan tingginya itu apa, kemudian negara yang dituju itu negara mana. Nah, kemudian yang kelima itu adalah rekognisi. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Puji untuk mendorong jumlah paten, hak cipta maupun buku dan lain sebagainya. Jika Anda memiliki paten atau memiliki hak cipta atau HKI ya kita mengenalnya, ataupun Anda menulis buku yang ber-ISBN atau menjadi juri atau pelatih tingkat nasional ataupun internasional, kemudian Anda mengikuti conference, seminar, Anda sebagai pemakalah atau conference speaker, seminar nasional, internasional, nah itu dapat diakui di SKEM ini. Kemudian selain itu juga peserta pameran internasional maupun nasional. Nah di sini kegiatan-kegiatan tersebut dapat Anda inputkan atau dapat diakui di SKEM. Kemudian yang paling penting di sini terkait dengan poin SKEM, di sini sudah di breakdown semuanya poin-poin SKEM yang nanti akan
di sistemnya itu nanti sudah ada poin-poin tersebut. Yang perlu kita highlight di sini adalah terkait dengan bukti upload. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut, prestasi lomba dan non-lomba tersebut, itu nanti terbagi menjadi kelompok maupun individu. Jadi Anda mengikuti lomba, itu tingkatannya ada kelompok ataupun individu. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah juara berapa atau tingkat kejuaraan, di mana masing-masing tingkat kepesertaan dan juga tingkat prestasi itu mempengaruhi poin yang akan diperoleh. Dan yang paling penting di sini adalah bukti upload. Bukti upload yang pertama itu adalah sertifikat atau piala ataupun medali. Kemudian yang kedua, Anda juga diminta untuk mencantumkan link penyelenggara. Jadi lomba tersebut linknya apa? Atau alamat websitenya berapa? Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi penyerahan penghargaan. Atau bisa juga dapat dengan menggunakan surat tugas atau surat undangan atau invitasi kejuaraan. Nah, ini merupakan hal baru juga untuk di sistem scam tahun ini. Kalau tahun sebelumnya, mungkin Anda cukup mencantumkan atau mengupload sertifikat saja. Namun di sini ada beberapa tambahan yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian untuk tingkat nasional, regional, provinsi dan universitas juga sama. Bedanya di sini hanya di poinnya saja. Kemudian prestasi yang kedua di sini adalah lomba dikti. Lomba dikti yang pertama di sini, lomba dikti itu sangat beragam sekali ya, sangat bervariasi. Ada ONMIPA, ada KDMI, NUDC, dan lain sebagainya. Nah, nanti Anda tinggal memilih saja. Anda pernah menjuarai apa dari kegiatan-kegiatan perlombaan tersebut. Dan kabar baiknya di sini, untuk beberapa kategori lomba dari dikti, di sini ada beberapa yang diakui. Misal Anda sebagai peserta wilayah atau sebagai peserta nasional. Nah, itu bisa dimasukkan di scam. Kemudian untuk bukti uploadnya pun juga sama seperti yang tingkat internasional tadi. Nah, ini coba kita perhatikan bersama. Di sini ada perlombaan dikti ya, ada mulai dari ONMIPA, KDMI, NUDC, kemudian Pilmapres. Nah, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat Anda ikuti nanti ke depannya. Kemudian selain itu juga ada PKM, PIMNAS, kemudian lomba robot, gemastik. Nah, ini gemastik juga cukup ini ya, perlombaan yang bergengsi tingkat nasional dan seterusnya. Nah, ini sangat banyak sekali di sini. KBMI, nah UISI paling sering juara di KBMI, kemudian Expo KMI juga, kemudian yang suka olahraga POMNAS, MTQ, Tilawah, kemudian untuk yang sering paduan suara di gereja bisa mengikuti perlombaan ini, PES Parawi. Nah, ini juga perlombaan dikti yang cukup bergengsi, bisa Anda ikuti nanti ke depannya. Ataupun Peksiminas. Nah, ini Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang suka mengembangkan diri dari dalam bidang kesenian, Anda bisa mulai menyiapkan dari sekarang. Dan kabar baiknya di sini, coba perhatikan di sini. Peserta itu diakui loh. Nah, jadi tidak hanya juara 1, 2, 3 saja, tapi misal Anda di sini juara harapan ataupun sebagai peserta, nah ini juga dapat poinnya atau ada poinnya tersendiri. Kemudian PHB 2D juga. Nah, sangat beragam sekali perlombaan-perlombaan dikti di sini yang diakui di scam, sehingga harapannya nanti dapat mendukung ya, mendorong mahasiswa untuk mengikuti atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan dikti. LIDM, nah di sini juga ada. Kemudian internasional pun juga banyak di sini yang suka debat bahasa Inggris khususnya. Nah ini bisa mengikuti World Universities Debating Championships. Nah ini bisa. Kemudian yang suka matematika, International Mathematical Championship ataupun Abu Robocon dan seterusnya.
Nah, ini semuanya dari jenis-jenis kegiatan atau perlombaan tersebut nanti sudah ada di sistemnya. Jadi Anda tinggal memilih saja, kemudian tinggal dimasukkan dokumen atau bukti kejuaraannya. Nah, berikutnya adalah kegiatan kewirausahaan. Untuk kegiatan kewirausahaan di sini yang diakui adalah kegiatan kewirausahaan yang mengikuti pembimbingan di universitas, di UISI. Jadi Anda jika memiliki usaha, kewirausahaan ya, bisnis dan lain sebagainya, silakan Anda nanti daftarkan di Incubes UISI. Di sana nanti Anda akan dibimbing dan itu diakui di SCAM. Namun dengan syarat-syarat Anda harus mengupload beberapa bukti. Yang pertama di sini ada surat keterangan, kemudian laporan kewirausahaan dan juga lembar pengesahannya, kemudian dokumentasi peserta, kemudian dan juga dokumentasi usaha. Dan yang paling penting dicantumkan logo UISI. Nah, Anda kalau misalnya mengikuti perkuliahan ya, biasanya kalau mata kuliah Technopreneurship atau mata kuliah KWU, Anda bikin usaha. Jangan lupa diikutkan di Incubes UISI. Dan itu nanti dapat dimasukkan sebagai poin SCAM. Kemudian yang baru, nah ini yang baru di sini. Yang baru rekognisi. Sebelum ke rekognisi, di sini adalah poin pertukaran mahasiswa. Poin pertukaran mahasiswa yang diakui adalah tingkat nasional dan internasional. Di mana nanti Anda diminta untuk membuktikan SK, surat tugas, laporan kegiatan, dokumentasi. Nah, ini nanti tinggal di-upload. Kemudian rekognisi. Nah, ini rekognisi. Kalian kalau mengikuti penelitian dosen biasanya kan diminta atau diajak ya membuat HKI atau hak cipta. Nah, ini poinnya cukup tinggi. Coba perhatikan. Poinnya HKI atau hak cipta itu 700, bayangkan. Dengan syarat minimal SCAM itu adalah 1.500, jika Anda bisa atau mendaftarkan produknya itu sebagai produk HKI atau hak cipta, Anda sudah memiliki poin SCAM setengah dari 1.500 tersebut. Nah, dan yang paling tinggi adalah pendaftaran paten. Jadi kalau Anda memiliki produk atau menciptakan produk baru, kemudian dipatenkan, itu nanti poinnya adalah 800. Kemudian hak cipta atau buku ber-ISBN. Nah, ini juga diakui. Kemudian Anda ada sebagai juri atau pelatih internasional. Nah, ini poinnya tinggi 600. Atau juri pelatih nasional 400. Misal jadi pelatih sepak bola mungkin atau pelatih debat atau apa. Nah, itu bisa diakui di sini. Kemudian selain itu, jika Anda mengikuti conference atau seminar internasional atau seminar nasional, baik itu sebagai pemakalah itu yang speaker ya, yang berbicara, yang menyampaikan materi, atau Anda sebagai panitia atau sebagai peserta, ini mendapatkan poin. Nah, jadi silakan nanti jika Anda memiliki topik atau penelitian atau karya ilmiah, silakan nanti Anda daftarkan di conference. Kemudian Anda bisa memilih sebagai peserta ataupun sebagai pemakalah. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah pameran. Nah, pameran internasional, pameran nasional, silakan Anda ikuti. Di sini semuanya itu diakui di SCAM. Dan yang paling penting bukti uploadnya jangan lupa untuk disiapkan. Nah, ini yang pertama terkait dengan prestasi lomba dan non-lomba. Berikutnya, jenis yang kedua adalah pelatihan dan keprofesian. Pelatihan dan keprofesian di sini adalah keseluruhan kegiatan yang Anda ikuti untuk pengambil. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama adalah pelatihan keilmiahan. Kategori yang kedua adalah pelatihan minat dan bakat. Dan yang ketiga adalah asisten praktikum atau laboratorium atau perkuliahan. Nah, pelatihan keilmiahan di sini adalah pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan. Jadi, keilmuan Anda, misal adanya pelatihan penulisan jurnal atau pelatihan karya tulis ilmiah. Nah, nanti masuknya ke sini, pelatihan keilmiahan.
Untuk pelatihan tersebut, karena kondisi pandemi ini mempengaruhi segala aspek ya, khususnya kegiatan yang dulunya itu mungkin sering offline, kemudian saat ini online ataupun hybrid, sehingga untuk pelatihan kita beri batasan. Nah, yang pertama di sini, tingkatan kegiatan mulai dari program studi hingga tingkat internasional. Kemudian keikutsertaan yang diakui di SCAM itu adalah apakah Anda sebagai peserta, ataukah sebagai pemateri pelatihan, atau sebagai panitia. Dan yang paling penting adalah terkait dengan durasi waktu. Di sini dibagi 2 jam, kemudian 2 hingga 6 jam, serta lebih dari 6 jam. Nah, jadi nanti menyesuaikan pelatihan Anda ini berapa jam yang Anda ikuti, sehingga nanti poinnya mengikuti. Dan yang paling penting adalah bukti upload. Nah, sertifikat, flyer kegiatan, dokumentasi pelatihan itu harus selalu disimpan. Jadi Anda mengikuti kegiatan apapun, bukti-bukti tersebut itu harus tersimpan dengan rapi, sehingga nanti ketika upload di SCAM itu tinggal upload seperti itu. Atau paling mudahnya Anda memiliki Google Drive atau folder tersendiri di laptop ataupun di smartphone. Anda beri nama foldernya SCAM gitu. Nah, kemudian kalian background apa sih foldernya dan lain seterusnya. Sehingga nanti Anda tidak mengalami kehilangan sertifikat. Tidak ada kasus-kasus kehilangan sertifikat nanti ke depannya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan minat dan bakat. Nah, pelatihan minat dan bakat di sini adalah kegiatan-kegiatan yang berupa pengembangan minat dan bakat Anda ya. Misal contoh, Anda memiliki bakat berpidato. Nah, ikut pelatihan bagaimana berpidato. Atau misal pelatihan desain dan seterusnya. Nah, atau pelatihan tari misal. Jadi kegiatan-kegiatan yang berupa pengembangan minat dan bakat itu nanti masuknya ke sini kepada atau masuk ke kategori pelatihan minat dan bakat. Untuk breakdown kegiatannya di sini sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini yang membedakan adalah jenis kegiatan atau jenis pelatihannya. Kemudian yang ketiga di sini adalah SCAM kategori asisten praktikum atau laboratorium atau perkuliahan atau asisten perkuliahan. Nah, di sini yang diakui hanya tingkat universitas ataupun tingkat program studi yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan. Nah, berikutnya kita masuk pada jenis yang ketiga, yaitu kegiatan organisasi dan kepemimpinan. Kegiatan organisasi dan kepemimpinan di sini artinya adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Ormawa, organisasi mahasiswa di UISI, baik tingkat program studi himpunan ataukah tingkat universitas yaitu UKM, SEMA, BEM, maupun tim pembina kerohaniaan. Nah, semuanya masuk ke sini, ke poin organisasi dan kepemimpinan. Kategorinya terdiri dari yang pertama adalah sebagai pengurus Ormawa. Kemudian yang kedua mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa. Dan yang ketiga adalah pelatihan kepemimpinan IOMB, IOCM, Vision, LKMMTD, TL, dan seterusnya, maupun penyelenggaraan kegiatan kejuaraan. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan jika Anda, baik itu di himpunan ataupun di BEM, UKM, ataupun Ormawa yang lainnya, jika Anda menyelenggarakan kegiatan kejuaraan ya, artinya di sini Anda menyelenggarakan kompetisi atau perlombaan, contoh misal Himpunan Informatika atau HMIF menyelenggarakan ULC atau Informatics Day misal, Informatics Day kemudian tingkat nasional. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah minimal keikutsertaan peserta. Jadi jika perlombaan tersebut diselenggarakan tingkat internasional, maka minimal pesertanya lintas negara dari 3 negara. Jika nasional, maka minimal 5 provinsi. Regional itu minimal 3 provinsi yang berbeda. Kalau provinsi itu minimal 3 perguruan tinggi yang berbeda. Dan kalau universitas, artinya itu lomba tersebut hanya diperuntukkan terhadap mahasiswa UISI. Nah, yang pertama di sini adalah kategori Ormawa.
Kategori Ormawa di sini artinya jika Anda sebagai pengurus, apakah sebagai ketua, apakah sebagai wakil ketua, sekretaris, bendahara, maupun anggota atau pengurus bidang yang lainnya. Nah, nanti silakan dimasukkan di sini. Kemudian tingkat program studi. Nah, tingkat program studi ini masih sama dengan sistem SKEM yang lama, tidak ada yang berbeda. Kemudian pengurus UKM dan tim pembina kerohanian di sini juga sama dengan sistem SKEM yang lama, tidak ada perubahan. Yang paling penting nanti Anda harus mengupload SK Rektor. Jadi SK Rektor bukti periode kepengurusan. Kemudian untuk SKEM yang diselenggarakan oleh Ormawa ini juga sama seperti SKEM sebelumnya, sistem SKEM yang lama, jadi tidak berubah. Di sini Anda hanya perlu, misal Ormawa UISI ya, misal BEM. BEM menyelenggarakan kegiatan apa misal. Anda mengikuti kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh Ormawa yaitu BEM, maka Anda masukkan ke sini atau ke kategori kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa. Kemudian pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kepribadian atau karakter. Nah, di sini masih sama seperti sistem SKEM yang sebelumnya, namun di sini mungkin yang baru ada vision ya. Kalau di sistem SKEM yang lama itu namanya adalah OPAK. Nah, untuk yang di sistem SKEM yang baru kita tambahin namanya adalah vision, sesuai dengan nama kegiatannya. Nah, ini sama, semua tidak ada yang berbeda. Kemudian, nah ini yang baru. Ini adalah yang baru di sistem SKEM, yaitu adalah panitia penyelenggara kegiatan kejuaraan mandiri. Maksudnya apa? Jadi Anda di Ormawa, baik itu tingkat program studi ataupun universitas, Anda menyelenggarakan kegiatan kompetisi, perlombaan. Nah, jika Anda atau BEM atau mungkin UKM ataupun mungkin himpunan menyelenggarakan perlombaan dan Anda sebagai panitianya di sana, maka silakan diupload ke kategori tersebut. Jadi di sini, namun ada catatan, deskripsinya adalah tingkatan kegiatan tersebut mulai yang diakui itu mulai dari tingkat universitas hingga tingkat internasional. Nah ini, nanti menyesuaikan. Kemudian jangan lupa bukti uploadnya adalah LPJ kegiatan tersebut yang sudah disahkan ya oleh pejabat di UISI. Biasanya LPJ kan ada tanda tangan, nah itu tanda tangannya sudah lengkap. Kemudian surat izin penyelenggaraan dari UISI, nah biasanya kan kalian ada KAK ya. Kemudian ada surat izin kegiatan kan, nah itu di-upload. Kemudian link penyelenggaraan, misal kalian memiliki website untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, nah itu dimasukkan di SKEM. Dan juga link publikasi peserta dan peraih gelar juara. Jadi kegiatan perlombaan tersebut itu dipublikasikan di mana. Nah itu harus terdokumentasi dengan jelas. Akan lebih baik jika kalian atau kepanitiaan itu menyelenggarakan kegiatan perlombaan itu memiliki akun tersendiri ya atau website di mana website tersebut itu nanti digunakan sebagai link penyelenggaraan kegiatan perlombaan. Nah, seperti itu. Dan yang paling penting adalah kegiatan perlombaan tersebut itu sudah dilaksanakan berapa kali? Apakah kurang dari 6 kali ataukah lebih dari 6 kali? Nah, nanti silahkan Anda masukkan. Misal kalau di informatika ya, saya mengambil studi kasusnya di HMIF, di informatika ada Informatics Day. Nah, Informatics Day di sini sudah dilakukan mulai dari tahun 2015 atau tahun 2017. Nah, berarti sudah berapa tahun itu? Sudah dilaksanakan lebih dari 5 tahun. Nah, sudah 7 tahun. Nah, nanti diberikan catatan di sistem SKEM tersebut. Nah, sehingga di sini kegiatan tersebut itu harapannya mampu mendorong Ormawa untuk aktif menyelenggarakan kegiatan perlombaan sehingga UISI kemudian sehingga Ormawa itu dikenal luas di masyarakat khususnya bagi mungkin
PTN yang lain, ataupun mungkin dari terhadap sekolah-sekolah yang lain, SMA, ataupun mungkin kegiatan perlombaan untuk tingkat secara umum mungkin SMA ya, kalau SMP kan jarang ya. Nah itu, jadi silakan nanti kalian mengekspansi kegiatan-kegiatan perlombaan. Kemudian kategori dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi Anda silakan berperan aktif dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kalau penelitian secara umum biasanya menggandeng dosen ya, atau berpartisipasi dalam atau terlibat dalam kegiatan penelitian dosen. Nah, nanti silakan jika Anda pernah mengikuti atau terlibat dalam kegiatan penelitian dosen, nanti silakan Anda masukkan di skema ini. Di skema ini ya, baik mungkin sebagai anggota atau pembantu peneliti atau pengolah data atau surveyor atau sekretaris peneliti. Dan dimasukkan bukti-buktinya. Kemudian yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Nah, di sini jika Anda pernah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, apakah itu terlibat dengan pengabdian masyarakat dosen ataupun pengabdian masyarakat yang secara mandiri dilaksanakan oleh Ormawa atau Anda sendiri, nah nanti bisa dimasukkan. Dan status keikutsertaannya menyesuaikan dengan jenis yang ada di sistem. Nah, seperti itu. Kemudian bukti uploadnya ada SK, surat tugas, laporan yang sudah disahkan gitu ya, dan juga dokumentasi. Kemudian yang perlu kita perhatikan bersama untuk sistem scam yang baru di sini nanti dapat diakses mulai tanggal 7 Februari, minggu depan. Jadi masih ada 1 minggu. Nanti silakan mungkin Anda sudah memiliki sertifikat-sertifikat yang sesuai dengan poin-poin scam tersebut, harapannya nanti bisa mulai untuk diupload per 7 Februari. Dan yang paling penting untuk aturan scam di sini dibatasi ya. Anda kalau misal mengikuti kegiatan apapun, pelatihan ataupun kejuaraan ataupun apapun itu, harapannya dalam 1 semester tersebut berjalan, itu sudah harus dilaporkan atau sudah harus diinputkan di sistem scam. Seperti itu. Oke, itu ini ya penjelasan singkat terkait sistem scam. Yang penting adalah step atau langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mengakses sistem scam. Bu Nurul, apakah sudah bergabung di sini? Halo? Halo, ya Bu. Apa suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan bisa disosialisasikan ke mahasiswa. Saya ingin share dulu. Maaf Bu, saya masih di-disable untuk share screen oleh hostnya. Minta tolong ya Mbak Kita atau dari host Dirmawa Wisi. Dari saya tidak bisa Ibu, yang bisa cuma host. Oke, sebentar ya. Sudah bisa. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, silakan dilanjutkan, Bu Nurul. Ini saya sudah login sebagai mahasiswa UISI ya. Kemudian kalau kita ingin
memasukkan Taskem di menu pengajuan kegiatan ini. Kemudian klik tambah. Lalu kalian bisa pilih jenis kegiatan di sini. Kemudian kategori kegiatan. Di sini akan menampilkan bukti upload sesuai kategori kegiatan yang kalian pilih. Banyak bukti uploadnya juga sesuai kategori kegiatan ini. Kemudian, misal saya masukkan organisasi mahasiswa. Kemudian tingkat kegiatan, aktivitas, perolehan kegiatan kedua, dan tahun semester. Di sini tanggal kegiatan yang kalian masukkan harus sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan ya. Misal kegiatannya dilaksanakan di tahun semester 2020-2021 genap tanggal sekian. Lokasinya bisa diisikan. Kemudian bukti upload yang dibutuhkan di sini yaitu S-Corrector. Kita bisa pilih file berupa PDF. Sebentar. Di sini saya contohkan apabila kalian mengupload selain PDF dan JPEG ya. Di sini ada keterangan error ya. Misal kalian menginputkan tanggal yang di luar tahun semester, ini akan tidak berhasil untuk diinput. Jadi kalian harus memastikan tanggal kegiatan sesuai dengan tanggal yang kalian inputkan. Baik. Nah, tanggal sudah sesuai, namun di sini format file tidak sesuai karena saya tadi masukkan dokumen di Word. Jadi di sini kalian harus mengganti file berupa PDF atau JPEG. Nah, data berhasil dibuat seperti ini. Kemudian apabila kalian ingin mengedit, kalian tidak bisa mengedit untuk jenis kegiatan, kategori, tingkatan, dan perolehan. Jadi kalian hanya bisa mengedit form tahun, nama, lokasi, upload, juga deskripsi singkat. Apabila kalian ingin mengubah ini, jenis kegiatan, kategori, tingkat, perolehan, kalian harus menghapus dulu datanya dan membuat baru. Seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Saya kembalikan ke Putih. Kayaknya yang untuk link-link gitu tidak ini ya, tidak diwajibkan di sini ya. Nanti mungkin berarti akan saya sampaikan ke ini ya, ke Kaprodi untuk deskripsi itu diisi sesuai dengan panduan. Misalkan nih, kita mengikuti lomba Dirmawa, syarat yang harus dibelikan selain sertifikat, itu misalkan dokumentasi kegiatan, gitu. Nah, kalau seperti itu gimana, Mbak Nurul? Saya masukkan di mana? Syarat tambahannya. Apakah perlu ditambah mungkin? Kejuaraan mungkin Mbak, coba kegiatan kejuaraan. Ya, jadi tadi itu kan tentang kategori kegiatan itu.
Jadi yang ditampilkan hanya karakter saja. Untuk link otomatis ya, sesuai kebutuhan. Oh ya, sip ya Mbak. Oke. Oke, mantap ya. Jadi dari ICT sudah disetting sesuai dengan pedoman. Sehingga tadi kenapa linknya tidak muncul, karena tadi Bu Nurul memilih organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa kan tidak perlu link. Nah, sedangkan ketika kita pilih kategori kegiatannya itu adalah lomba, nanti di situ otomatis akan terisi data sesuai panduan yang dibutuhkan. Mantap, Mbak Nurul. Terima kasih banyak ICT bantuannya. Baik, Bu, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator mungkin ya Bu Tini ya. Barangkali ada tanya jawab dari mahasiswa. Baik, terima kasih untuk Ibu Ngatini, Bu Puji, dan Bu Nurul. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Apalagi teman-teman yang masih mahasiswa baru, yang belum pernah ngisi scam mungkin. Atau ada satu Bu Puji dari Kak Dela, bisa langsung on mic. Ya, selamat siang Mbak Gita. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas, Kak. Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah disampaikan sebelumnya. Selamat siang Bu Puji, Bu Ngatini, dan Bapak Ibu dosen semua dan juga teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela dari Departemen Teknik Logistik Angkatan 2019. Nah, mohon izin bertanya untuk Bu Puji. Pada saat kemarin itu kan saya dapat penghargaan juara 1. Nah, namun itu tidak ada sertifikat yang dikasih dari penyelenggara kegiatan. Nah, pada saat di tahun Desember 2020 itu kan saya diundang sebagai salah satu mahasiswa berprestasi yang diundang untuk di join di Zoom. Nah, itu katanya itu kalau misalnya tidak mendapat sertifikat dari pihak penyelenggara itu bisa diterbitkan dari universitas. Nah, itu bagaimana ya Bu untuk kelanjutannya? Apakah ada atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dela. Jadi sebenarnya sertifikat itu kan syarat yang sebagai dokumen yang disyaratkan oleh Dikti ya, diakui apakah dia nanti lombanya tingkat internasional, nasional dan lain-lain. Kalau Mbak Dela mengikuti kegiatan tapi tidak diberikan sertifikat, kalau misalkan universitas yang memberikan itu nanti akhirnya ya lomba tingkat universitas, Mbak. Gitu. Saran saya sih minta aja ke penyelenggaranya. Kalau memang sertifikat tidak bisa diberikan, itu bisa kita minta kayak surat gitu loh, Mbak. Surat ucapan terima kasih atau seperti apa. Gitu. Jadi memang kalau dari diktinya untuk diakui dia gini, Mbak. Kalau mengapa kok bukan berarti universitas nggak mau memberikan ya. Tapi kalau penyelenggaranya itu misalkan penyelenggaranya suatu industri, misalkan apa, Belfood kayak gitu. Nah, ini lomba diadakan Belfood, tapi tanda tangannya Pak Rektor, kan nggak make sense ya. Akhirnya nanti Dikti tidak approve kalau demikian. Makanya kalau misalkan memang dia kegiatannya diselenggarakan di luar, ya kita minta buktinya ya dari luar. Kalau dari universitas, dia nggak akan nyambung. Kalau nggak akan nyambung, tidak diakui universitas. Tidak diakui Dikti. Nah, artinya kalau tidak diakui Dikti, berarti kan ya eman-eman gitu loh, Mbak. Saran saya sih seperti itu, tetap minta ke penyelenggaranya. Kalau memang tidak bisa diberikan sertifikat, misalkan surat terima kasih atau apa, atau kalau memang separah-parahnya mereka nggak bisa ngasih, Anda aja bikin sendiri terus minta ditandatangani mereka. Kayak gitu, Anda pasang logonya, terus bikin, kan gampang ya kalau sertifikat sendiri. Tapi itu tetap atas izin penyelenggara ya. Jadi kita tetap izin ke penyelenggara, kita minta seperti itu.
Karena nggak nyambung, Mbak, kalau misalkan nanti kita buatkan gitu. Kecuali kalau memang kita buat penyambutan prestasi, ucapan terima kasih dari UISI kepada Mbak Della, misalkan seperti itu masih make sense. Tapi kalau sebagai pembicara di acara tersebut, misalkan, tapi tanda tangannya itu bukan penyelenggara, itu kan artinya nggak nyambung seperti itu. Gitu. Cukup Mbak Della atau masih ada yang bertanya? Iya, Bu. Jadi kemarin itu kan saya sudah menanyakan ke pihak sana. Pada saat itu kan saya sudah menyetorkan bukti screenshotan yang di Zoom itu kan ada nama saya dan asal universitas itu sudah saya berikan, Bu, ke pihak penyelenggara sana. Tapi katanya itu mohon maaf, Mbak, di sini untuk kategori juara tersebut memang tidak ada sertifikat. Nah, sudah, Bu. Jadi mulai situ tuh sudah mau tanya lagi dan lain sebagainya tuh udah pasrah, Bu, gitu, sampai ditanyakan sama Bu Oki Anita itu dari pihak penyelenggaranya ya memang tidak memberikan sertifikat. Nah, itu maksudnya kan ya apa ya, kalau bahasa Jawanya ya eman, Bu, ya maksudnya dapat juara 1 tapi tidak ada sertifikatnya. Kan kemarin ada akreditasi prodi, nah itu kan diperlukan juga. Nah, yang sebenarnya yang di eman kan ya gitu, Bu, gitu. Nah, ISLI itu Mbak? Iya. Yang ISLI itu. Nah, Bu Oki padahal pengurusnya ISLI ya, nggak bisa bantu ya. Iya. Tanda tangan Bu Oki aja minta stempelnya ke ISLI, nggak mau. Surat keterangan ya biasanya. Iya, nggak apa-apa. Jadi misalkan sertifikat, nggak harus sertifikat tapi surat keterangan. Bu Oki kan pengurus ISLI. Saran saya sih bikin aja ditandatangani Bu Oki, nanti minta stempel ke sana. Mosok ngasih stempel aja nggak mau. Iya, Ibu. Coba nanti disampaikan lagi ya ke Bu Oki. Soalnya kalau sertifikatnya gini, bilang aja kata Bu Puji, kalau misalkan sertifikatnya tanda tangan Pak Rektor nanti nggak nyambung dengan penyelenggaranya Bu Oki. Akan lebih baik kalau penyelenggara misalkan yang menandatangani, misalkan Bu Oki bisa sebagai pengurus ISLI gitu, tulis saja panitia kegiatan gitu. Bu Oki kan bendahara kalau nggak salahnya. Saran saya sih seperti itu. Nanti tinggal dimintakan stempel di ISLI. Jadi kopnya ISLI sama tanda tangannya Bu Oki, terus di stempel ISLI. Selesai sudah Mbak. Ada yang bikin sendiri, tinggal minta stempel. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Puji sudah mau menjawab. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Nanti sebelum sistem yang baru diklaim, harusnya nanti bisa lah Anda coba masukkan. Kalau itu tahun 2021 ya. Iya, Bu. Oh iya, untuk selanjutnya tadi mungkin lupa belum disampaikan ya. Pengajuan skemnya batas maksimumnya 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan Anda ngajukan 2 tahun yang lalu itu nggak bisa diklaim. Tapi 1 tahun itu bukan berarti nanti Januari ya pokoknya 1 tahun dari kegiatan gitu ya. Anda kira-kira sendiri, saya rasa tidak perlu diedit. Baik, Bu Uji, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Kusnul. Halo Mas Kusnul, bisa on mic? Oke, halo. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar Mas. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Kusnul Hidayat dari Program Studi Teknik Logistik. Izin bertanya Ibu, saya tahun semester ganjil ini mengambil pertukaran Aperti BUMN di Universitas Pertamina. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk logbook itu apakah ada ketentuan dari kemahasiswaan seperti apa saja yang harus tertera pada logbook tersebut, Ibu? Apakah bisa dari RPS perkuliahan di Pertamina atau bagaimana, Ibu? Mohon pencerahannya. Ya, sebelumnya saya sampaikan juga ya, sebenarnya kalau untuk MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu peraturan yang dibuat, prosedurnya itu dari ranah akademik gitu ya, untuk mengkelirkan. Kecuali pada ranah magang dan studi independen, karena Bu Puji sebagai
PIC perguruan tinggi untuk kategori MSIP. Seperti itu. Nah, kalau untuk apa tadi ya, pertukaran pelajar ya, logbooknya ya kalau menurut saya ya sesuai apa yang disampaikan. Misalkan tanggal sekian kita berbicara terkait apa, misalkan kita mata kuliah apa ya, bisnis gitu ya. Pertemuan 1 tanggal sekian, logbooknya apa, materinya dituliskan. Misalkan penciptaan bisnis gitu ya. Tapi dikasih deskripsi, Mas. Pada mata kuliah ini dibahas penciptaan bisnis, gambaran penciptaan bisnis pada PT Pertamina Indonesia, misalkan seperti itu, dengan dosen bla bla bla. Jadi kalau logbook itu akan ada sedikit deskripsi, ada title-nya, ada deskripsinya, seperti itu. Jadi setiap pertemuan itu disampaikan seperti itu. Gambaran singkat aja, nggak perlu Anda copy paste semua materi ke logbook gitu ya. Paling nggak 150 kata lah Anda ceritakan tentang gambaran penciptaan bisnis itu seperti apa yang disampaikan oleh misalkan praktisi dari PT Pertamina. Gitu kayaknya, Mas. Baik, Bu, sudah terjawab. Yes. Yang lain silakan. Ya, yang lain mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Atau kalau tidak bisa on mic ya bisa dituliskan di kolom chat ya Bu Puji ya. Itu ada Mbak Aprilia. Oh iya, ini ada Mbak Aprilia, bisa on mic langsung. Baik Kak, terima kasih dan Bu Puji dan Bu Ngatini, mohon waktunya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, kalau seumpama kan saya kayak ikut webinar workshop kan pasti kayak ada sertifikatnya. Kemudian kalau seumpama saya kan sertifikatnya udah dapat, terus langsung kayak dikirim di scam gitu nggak apa-apa Kak Bu? Soalnya kadang kan kayak takut kelupaan apa kesemisal gitu. Ya malah seharusnya seperti itu, Mbak. Boleh banget gitu ya. Sedapat saat ini webinar, saat ini langsung disubmit itu boleh. Gitu. Tapi mungkin kalau untuk hari ini karena sistemnya nanti akan bisa dimulai tanggal 7, jadi kita bisa mulai tanggal 7. Tapi kegiatan setelah tanggal 7, teman-teman saat itu juga kegiatan, saat itu juga disubmit malah bagus banget. Jangan lupa nanti konfirmasi ke dosen wali ya, karena biasanya dosen wali barangkali tidak rutin ngecek, nanti teman-teman yang konfirmasi, karena kan dosen wali mungkin punya kesibukan yang lain. Bu, saya sudah submit ini beberapa kegiatan, mohon approval-nya gitu ya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Sama izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Kalau mengisi poin scam itu kayak setiap semester atau setiap tahunnya itu kayak nggak ada batasannya gitu Kak Bu? Nah, itu tadi saya sampaikan, Mbak. Maksimal kegiatannya 1 tahun sebelumnya. Kenapa Bu Puji batasi? Karena kita untuk mengumpulkan validitas kegiatan kalian tadi. Di sisi lain, kalian juga bisa ngecek nih. Misalkan, aku udah dapat berapa ya? Udah bisa belum? Nanti sekiranya bisa tak klaim untuk yudisium. Karena ada nih kejadian, ada loh ya. Ini saya menyampaikan karena ada mahasiswa dalam 4 tahun itu belum sama sekali ngeklaim scam-nya. Sehingga pas mau yudisium itu ngeklaim. Loh tidak sampai 1000 gitu ya. Akhirnya kita bingung ya. Dia sudah melaksanakan 144 SKS, dia skripsinya sudah berjuang keras, sudah lulus, bahasa Inggrisnya sudah lulus, adalah scam-nya belum sampai 1000. Akhirnya ya kita ya mau nggak mau karena itu sudah peraturan di perguruan tinggi, di UISI, akhirnya mahasiswa tersebut di-cancel kelulusannya gitu ya. Waktu itu sudah pernah ada kejadian demikian. Tapi ya karena kita masih waktu itu ya, kita masih belas kasihan. Akhirnya kelulusannya kita cancel tapi tidak perlu membayar kuliah seperti itu. Tapi saya harapannya ke depan itu tidak ada lagi demikian. Itu sayang banget ya.
satu semester kalian hanya untuk nambah scam itu kan eman banget. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian yang sama, saya sih berharap teman-teman rutin. Kalau bisa seperti Mbak April tadi, saat ini seminar sudah dapat sertifikatnya, saat ini saya masukkan ke scam. Jadi kita nggak akan ada kejadian sertifikat hilang, atau bahkan skor scam yang kurang dari kualifikasi kampus, misalkan kurang dari 1.500 saat ini. Seperti itu. Jadi batasan maksimalnya 1 tahun ya Mbak Aprilia ya. Itu untuk aturannya sekarang. Baik Bu, terima kasih Sudah atas cukup? jawabannya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Aldi Nauri. Bisa langsung on mic. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Aldin Wari Irianto dari Teknik Logistik. Saya izin bertanya, untuk poin 1.500 itu dalam kurun waktu 1 semester atau dalam selama perkuliahan, Bu? Terima kasih. Dalam 4 tahun, Mas. Selama Anda kuliah di UISI. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti Anda mau dapat 15.000 gitu misalkan pada akhirnya ya nggak apa-apa gitu ya, tambah bagus lagi. Nanti SKPI-nya Anda jadi pewanjang. Mahasiswa ini skornya 15.000 karena sudah aktif di organisasi, sudah sering menang kegiatan organisasi apa misalkan Buara Monsun Internasional tadi sudah dapat 9.000 sendiri, 900 ya, 900 sendiri. Jadi lebih banget nggak masalah. Nanti kita akan, biasanya sih saat wisuda kita beri penghargaan siapa yang paling berprestasi gitu ya, skor scam-nya paling tinggi, gitu. Seperti itu. Silakan selanjutnya tuh Mbak kita. Ya, baik, selanjutnya di sini ada Fiora Indri. Halo Fiora. Oke, halo kita. Suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah terdengar, Fiora. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fiora dari program studi akuntansi. Di sini saya mau bertanya sedikit, Bu Puji. Nah, ini misalnya dari saya ini sudah mengajukan scam ya di Gapura Wisi. Nah, namun ketika menghubungi dosen wali itu masih belum di ACC sampai sekarang karena mungkin ada kesibukan lain gitu ya, Bu. Nah, itu apakah scam-nya itu tadi langsung menyesuaikan peraturan yang baru atau kita itu harus mengupload ulang pada saat yang tanggal 7 itu, Bu? Terima kasih. Ini yang tahun 2021 ya berarti ya kegiatannya ya? Iya, Bu, yang baru. Nggak usah kayaknya, udah itu aja. Nanti mungkin dosen walinya bisa diingatkan, nanti saya juga akan sampaikan ke para dosen untuk meng-approve gitu ya. Barangkali waktu diingatkan beliau lagi sibuk gitu ya. Nanti saya akan coba bantu ingatkan, Mbaknya juga bantu ingatkan. Yang selama dia sudah masuk, insya Allah sudah kita terima ya Bu Tini ya. Yang penting sudah masuk setelah tanggal 31 Desember kemarin. Iya Bu, nanti bisa diakui. Oh gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Bu Tini belum jawab ini ya. Oh ya, Bu Tini. Iya. Ini ada yang raise hand dari Kak Dela, silahkan. Iya, terima kasih. Saya izin bertanya lagi ya, Bu. Kan di scam saya itu kan sudah sampai 10.000 lebih. Terus diinfokan bahwasanya di kaprodi saya, kalau pada saat ingin wisuda itu tidak semuanya diupload. Nah, beliaunya bilang seperti itu ya, Bu. Jadi untuk kriteria yang diupload pada saat penilaian yudisium itu yang nilainya paling tinggi atau bisa sesukanya misalnya apa tergantung dari saya gitu, Bu. Iya, bukan tidak semuanya diupload sih, semua tetap diupload dan skor itu akan tetap dimasukkan di SKPI. Nah, biasanya di yudisium itu karena kan kita keterbatasan
kertas sih waktu itu ya. Jadi supaya kita itu nggak banyak-banyak banget yang diberikan. Jadi kita pilih aja yang penting-penting, yang paling membanggakan gitu. Jadi biar tidak karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Misalkan kalau kita punya yang paling bagus, kita akan pilih. Tapi biasanya itu bukan dari skornya, Mbak, tapi 20 kegiatan terbaik. Itu saya rasa kan 20 waktu itu kita sih masih mengikuti kebijakan pimpinan yang sebelumnya. 20 itu cukup kok untuk menggambarkan anak ini tuh kayak apa gitu ya. Jadi kalau kita diminta memilih 20 terbaik, ya kita pilih aja 20 kegiatan yang sekiranya yang paling kita banggakan. Seperti itu. Tapi nanti mungkin bisa sih kita evaluasi lagi, misalkan kita tidak masalah nih, kita misalkan SKPI mau 10 halaman atau 20 halaman, kalau seperti itu kan kita bisa klaim semuanya. Gitu. Tapi kemarin pertimbangannya itu kita untuk memilih itu seperti itu. Daripada kita kegiatan yang anak yang aktif, kegiatan yang jelek-jelek, yang bukan jelek ya, semua kegiatan bagus. Maksudnya yang biasa-biasa itu masuk, kita ambil aja 20 terbaik, itu bisa mendeskripsikan. Tapi tetap nanti di akhir itu juga disampaikan skor yang diterima oleh Mbak Gita, Mbak Della, itu sekian gitu ya. Jadi bukan berarti Anda nanti yang diakui cuma 20 tadi, enggak. Jadi Anda tetap skor yang Anda raih selama 4 tahun berkuliah di UIS itu sebanyak sekian, misalkan 12.000 dengan kriteria sangat baik kayak gitu. Ya. Yang cuma dipilihi itu yang dicantumkan listnya itu loh, Mbak. Itu kalau di SKPI kan ada listnya. Mbak Della pernah menerima juara 1 tingkat nasional lomba ini, pernah menjadi ketua apa ya sebutannya, divisi gitu ya misalkan, atau ketua panitia kegiatan ini, pernah menjadi presiden BEM, misalkan seperti itu. Itu Anda pilih aja list yang akan di list 20 kegiatan terbaik. Kalau untuk total semuanya tetap diakui. Gitu Mbak Della. Baik Bu, jadi misalnya di 20 kegiatan yang kita ajukan sebagai syarat kelulusan, itu misalnya kan setiap kegiatan itu skornya beda. Jadi 20 kegiatan itu dengan jumlah skor yang berbeda itu bisa dijumlah dan skornya itu yang nanti. Halo, Mbak, ini sinyal saya yang jelek atau dari Mbak Della? Iya, sepertinya dari Mbak Della. Oh iya. Bisa diulang ya? Atau Bu Puji sudah? Ya, saya paham. Oh, iya. Jadi gini, kayaknya Mbak Della mikir kalau saya pilih 20 kegiatan, berarti skornya yang dipilih cuma skor 20 kegiatan itu ya Bu, gitu ya? Enggak, Mbak. Jadi 20 kegiatan itu 20 itu hanyalah 20 kegiatan yang akan ditampilkan di SKPI. Kalau skor yang diakui tetap seluruh skor. Jadi tetap ke record kok. Ini nanti yang membuat SKPI-nya kan kemahasiswaan. Jadi saya sudah tahu betul sistemnya. Jadi nanti meskipun Anda hanya memilih 20 kegiatan, skor yang kecatat itu ya skor full. Full misalkan Anda punya 50 kegiatan. Skor 50 kegiatan. 20 itu hanya 20 kegiatan yang ditampilkan di SKPI. Ya. Itu Mbak Gita. Mbak Della. Iya Bu, terima kasih sudah paham. Oke ya, sudah clear ya. Ya baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari kolom komentar. Saya bacakan ya Bu Puji ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Novitasari dari Prodi Ekonomi Syariah. Izin bertanya, jika kegiatan pelatihan 1 minggu, misal tanggal 1 sampai 7 yang dimasukkan di kolom tanggal kegiatan itu tanggal 1 atau 7. Untuk kegiatan volunteer, organisasi di luar kampus, dimasukkan kategori apa ya Bu? Oh, ini ada 2 pertanyaan Bu. Oke.
Yang pertama tanggal sertifikat aja, Mbak. Kalau sertifikatnya dituliskan tanggal 7, ya kita tuliskan tanggal 7 sesuai sertifikatnya. Yang kedua, volunteer. Volunteer itu berarti yang kegiatan non prestasi ya. Apa tadi ya sebutannya? Saya masih belum hafal. Bu ini kayaknya kehabisan baterai, lagi mati lampu. Volunteer. Volunteer berarti bisa di poin keterlibatan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat ya, Mbak. Mungkin di pengabdian masyarakat. Yang keempat kayaknya, Mbak. Karena selain organisasi dan kepemimpinan, selain pelatihan dan keprofesian, selain prestasi. Pengabdian masyarakat kayaknya, Mbak Tia. Ibu Uji mau menambahkan yang pertanyaannya yang pertama ini biasanya di sertifikat itu juga ditulis 1 sampai 7 gitu, Bu. Bukan cuma 1 tanggal. Yang kayak greseknya gitu loh, Mbak. Misalkan ya kegiatan berlangsung tanggal 1 sampai 7, misalkan Januari 2022. Karena bawahnya biasanya ada gresik bla 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 Januari gitu ya. Itu yang itunya yang saya maksud. Atau kalau itu nggak ada, udah terserah Anda lah, itu nggak terlalu krusial ya. Pokoknya saya ngikutin Anda lah, Anda nulisnya tanggal 1, ya saya laporkan di tanggal 1 gitu ya. Iya Bu, baik. Ini dari Mbak Tia, apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditambahkan? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oh, udah, terima kasih. Ya, baik teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskannya di kolom chat lagi. Atau mungkin sudah paham semua? Oh, ada yang raise hand dari Arifta, silahkan bisa on mic. Ya, apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah terdengar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifta Anggraini dari program studi teknik kimia. Izin bertanya, Bu. Tadi kan ada syarat yang menggunakan sertif, link URL, dan foto. Link URL itu yang dimaksud, misal kalau kegiatannya melalui Zoom atau Meet itu link Zoom atau Meet-nya begitu ya, Bu, yang dicantumkan di Gapura UISI. Oh, bukan, Mbak, tapi link lombanya. Misalkan lomba karya tulis ilmiah. Nah, itu kan biasanya kan kalau kita selain ada flyer, itu kan biasanya ada webnya gitu ya. Link itu yang dimaksud. Oh, baik, Bu, terima kasih. Ya, terus sama-sama. Ya, Bu, izin bertanya lagi, Bu. Flyer kegiatan itu yang seperti apa ya, Bu? Tadi kan ada juga syarat yang sertif, flyer, dan juga dokumentasi saat mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, flyer itu tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kayak poster. Lomba ini gitu ya. Biasanya kita kan kalau ini mau ada kegiatan sosialisasi, kita kan nyebar yang kayak kotak poster itu, Mbak. Ada fotonya Bu Puji tuh, Bu ini curang ya, yang dipasang fotonya Bu Puji. Fotonya Bu ini ya. Bu Puji soalnya sudah sold out gitu. Fotonya Bu Puji, terus misalkan kegiatannya ini, link pendaftarannya ini, gitu ya, itu namanya flyer. Jadi itu yang Anda screenshot atau bisa Anda download, terus Anda masuk. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada yang tanya sistemnya ya? Sudah paham ya? Bu Nurul sudah siap menjawab itu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari kolom chat, dari Fiora Indri. Izin bertanya lagi terkait keikutsertaan kepanitiaan yang semulanya bukti menggunakan sertifikat panitia, apakah untuk aturan baru ini tidak menggunakan sertifikat lagi ya, Bu? Atau dapat diganti dengan SK? Terima kasih.
Ayo Bu Tini gantian yang jawab. Ada di panduannya tadi. Oke, untuk kepanitiaan ya. Kepanitiaan. Ini kepanitiaan dari Ormawa atau kepanitiaan apa? Kepanitiaan misal Anda penyelenggara ini ya. Coba saya bantu share screen. Dari Ormawa, Bu, katanya di chat. Oh, dari Ormawa. Oh, ternyata tidak bisa share screen. Oke, sebentar. Dari kepanitiaan Ormawa. Nah, ini berarti Anda penyelenggara gitu ya maksudnya, Mbak Fiora? Iya, Bu, benar. Kepanitiaan mana ya? Oke, nah di sini kalau Anda sebagai panitia penyelenggara kegiatan kejuaraan, berarti nanti Anda harus menginputkan yang tadi saya sampaikan, LPJ, surat izin penyelenggaraan dari UISI, link URL, dan juga link publikasi. Ini kalau kegiatan kejuaraan, perlombaan ya maksudnya. Kemudian jika Anda, nah ini sebagai penyelenggara kegiatan dari Ormawa, bukan kegiatan kompetisi atau bukan kegiatan kejuaraan. Kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh Ormawa dan Anda sebagai panitia, maka bukti uploadnya adalah sertifikat. Gitu Mbak Fiora. Gimana, jelas ya Mbak Fiora? Ada, nanti panduannya akan kami share. Jadi nanti biar lebih jelas gitu. Bisa dibaca-baca di rumah. Bagaimana untuk Mbak Fiora? Iya, izin bertanya Bu Ngatini, yang dimaksud kejuaraan di sini tuh kan itu ya Bu, apapun jenis kompetisi seperti itu ya Bu? Ya, apapun jenis kompetisi atau perlombaan. Namun nanti menyesuaikan tingkatannya. Jadi misal Anda dari himpunan menyelenggarakan kegiatan perlombaan ya. Nah, nanti poinnya mengikuti perlombaannya itu tingkat nasional, ataukah tingkat regional, ataupun provinsi, maupun bahkan mungkin internasional. Nah, seperti itu. Gitu ya Mbak Fiora ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya itu seperti kegiatan kalau di prodi saya itu kan ada serangkaian acara prodi gitu ya Bu tahunan. Nah, di mana itu sub kegiatannya ada yang namanya kompetisi, kemudian ada juga yang non kompetisi seperti webinar dan kegiatan lainnya. Nah, itu bisa dimasukkan di bagian mananya ya Bu? Apakah perlu sertifikat atau hanya dikombin seperti itu? Oh, maksudnya ini banyak kegiatan dalam satu perlombaan gitu ya? Ada terdapat serangkaian perlombaan gitu ya maksudnya, Mbak Fiora? Serangkaian kegiatan gitu Bu, ya. Ada yang kompetisi, ada webinar seperti itu. Dipecah bagaimana Bu Puji menyesuaikan jenis kegiatannya untuk input scam-nya? Setahu saya kalau penyelenggara kegiatan itu dibatasi deh, Bu Tini. Apakah itu nasional atau internasional saja. Jadi misalkan kita yang mendatangkan massa gitu loh, datang ke kegiatan itu yang diakui. Sejauh ini sih seperti itu. Misalkan UISI sebagai penyelenggara KN MIPA kayak gitu, itu diakui, kayaknya gitu. Nah, kayaknya kalau teman-teman mahasiswa fokus saja sebagai peserta saja. Kalau menurut saya, selama itu kegiatannya tingkat universitas. Kalau kita sudah bicara ke nasional dan internasional, mungkin baru bisa dipertimbangkan. Misalkan akan mengadakan perlombaan
karya tulis ilmiah gitu tingkat nasional, kita bisa ajukan ke Dikti. Kita sebagai ini loh tuan rumah loh gitu. Tapi kalau sekedar pelatihan, saya rasa enggak kok. Kita tidak dianggap tuan rumah kok. Kalau nggak salah seperti itu. Penyelenggara kegiatan ya. Seingat saya seperti itu. Ya, insya Allah gitu. Nanti kalau memang ada update, kita sampaikan lagi lah. Yang dimaksud kayak gitu kan, misalkan teman-teman kan kayak, misalkan dari BEM kan banyak kegiatan yang teman-teman yang menyelenggarakan gitu. Kalau dia memang kegiatannya memang teman-teman merasa itu hanya untuk teman-teman di UISI saja, kayaknya di Dikti tidak bisa diklaim. Kecuali kalau itu tingkatnya nasional atau internasional, kemungkinan dari Dikti diklaim. Atau mungkin selain universitas deh, regional aja, itu kemungkinan bisa diklaim. Oh, mungkin maksudnya Mbak Fiora itu kalau gini Bu Puji. Ya Pak, ya Jadi Pak. dia itu jadi panitia, kemudian ada kegiatan, ada webinar, misal webinarnya pelatihan. Nah, kemudian ada juga mereka kegiatannya itu adalah menyelenggarakan kompetisi. Nah, otomatis kepanitiaannya kan jadi satu. Nah, untuk diinputkan di scam itu apakah ya, jadi apakah jadi satu itu atau menyesuaikan dengan jenis kegiatannya tersebut? Gitu. Oh iya, ya kegiatannya aja. Misalkan apa? Biasanya itu teman-teman kayak IFW kayak gitu ya, atau Engineering Management Week itu ya dalam satu kegiatan itu. Entah rangkaiannya apa, panitia Engineering Management Week lah gitu aja. Jadi kegiatannya, ya bukan rangkaian acaranya. Itukah Mbak Fiora? Bu Puji Kak nyambung. Nah, iya itu Bu. Namun itu kan di sini ada yang pakai sertifikat dan juga ada yang tidak gitu. Kalau tadi yang seperti dikatakan Bu Ngatini, kalau misal ada kita sebagai penyelenggara dalam perlombaan atau kompetisi itu kan yang dibutuhkan tadi bukan sertifikat ya Bu Ngatini. Nah, kalau yang non kompetisi itu pakai sertifikat. Nah, itu sebaiknya itu kita memakai yang mana gitu Bu Puji? Ya pakai yang ada. Kalau misalkan Anda rangkaiannya ada yang kompetisi, ada yang non kompetisi, ya kita pakai aja yang ada sertifikatnya, itu kita bisa klaim kayak gitu. Ya. Dijadikan satu gitu ya Bu? Iya, dijadikan satu aja. Pokoknya dalam satu rangkaian itu ya kita klaim, anggap aja satu kegiatan gitu ya. Jadi bukan masing-masingnya. Itu untuk panitia. Tapi nanti kalau Anda mau klaim Anda sebagai, misalkan dalam kegiatan itu ada beberapa rangkaian webinar, Anda ikut sebagai peserta, ya Anda klaim sebagai pesertanya. Saran saya sih seperti itu. Jadi nanti Anda double, Anda bisa sebagai panitia, Anda bisa sebagai peserta. Enaknya gitu kalau kita menyelenggarakan kegiatan. Udah bisa 10.000 itu scam-nya. Ya, paham ya Mbak ya? Kalau untuk kepanitiaan berarti satu kegiatannya yang dilaporkan. Tapi kalau pesertanya dalam rangkaian kegiatan itu ada beberapa kegiatan, silakan Anda klaim satu persatu kegiatannya, tidak masalah. Oke, baik Bu Puji, terima kasih. Ya, sudah terjawab ya? Nah, ya, takutnya saya nggak nyambung. Belum makan siang Bu Puji ya, nggak nyambung. Belum makan siang ini Bu Puji. Diet. Ya. Ya, kemudian ini Bu mau tanya sedikit, kalau misal jadi MC atau moderator gitu ya Bu, kan itu terkadang kalau misal acara ini kan memang kepanitiaannya ini, terus kalau ada yang bisa jadi MC ya boleh kan termasuk dalam panitia ya, tapi terkadang itu misal acaranya siapa, terus nunjuk satu orang jadi MC, tapi kan itu tidak termasuk ke dalam kepanitiaan gitu maksudnya. Nah itu di sistem scam baru apakah ada kategorinya tuh gimana Bu kalau untuk MC moderator yang tidak panitia gitu? Masuk panitia Mbak kita. Oh, itu masuk kepanitiaan ya Bu ya? Iya, tapi memang harus ini misal
Mbak kita jadi MC atau moderator mungkin ya harus ini apa namanya meminta bukti ke panitia tersebut. Entah itu nanti tertuliskan nama lengkap dan juga sebagai moderator atau sebagai MC. Jadi di sistem scam itu diakui sebagai panitia. Gitu. Ya Bu, baik, terima kasih. Baik, di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin sudah cukup? Gimana? Cukup berarti Bu Puji disuruh makan siang. Nanti kalau memang ada tambahan pertanyaan bisa kontak Bu Puji, bisa kontak Bu Tini. Jadi sekaligus saya kenalkan ke teman-teman ya, Bu Tini ini sebagai penggantinya Bu Yunita. Beliau adalah Kasubag Pengembangan Kemahasiswaan. Jadi nanti feel free kalau misalkan ada kendala dalam prosesnya, baik itu scam atau kegiatan kemahasiswaan yang lain, bisa konsultasi dengan Bu Tini atau dengan Bu Puji, gitu ya. Nanti mana yang teman-teman lebih nyaman aja. Ya, gimana? Lagi hotline Dirmawa, Bu Puji. Oh iya, kita juga sekarang sudah memiliki hotline Dirmawa ya. Jadi jika ada kendala terkait urusan kemahasiswaan, bisa langsung kontak ke Dirmawa. Nomornya berapa? Nah, ini follow IG Dirmawa gitu ya. Jadi teman-teman di situ disampaikan informasi. Saya memang ini bukan endorsement atau yang lain ya, tapi kita biasanya informasi itu langsung kita share melalui IG Dirmawa selain di web. Jadi kita fast responnya itu melalui IG. Jadi teman-teman silakan di follow IG-nya Dirmawa dan Karir UISI ya. Karir UISI itu terkait informasi magang. Informasi magang Merdeka, informasi PMMB, kita semua kita sampaikan melalui pas responnya itu IG. Saya yakin teman-teman lebih lincah buka IG kok daripada email gitu. Meskipun kita kirim ke email biasanya teman-teman masih tanya gitu ya. Jadi silakan di-follow supaya teman-teman bisa update. Teman-teman termasuk kalau misalkan menang lomba gitu ya, kita bisa misalkan lapor ke hotline Dirmawa, Mas ini Mas Mimin gitu ya, saya menang lomba ini nih, nanti kita akan buatkan flyer. Halo semuanya gitu ya, ini misalkan Mbak kita juara 1 lomba Munsun gitu ya, kita umumkan. Lumayan tuh ya bisa ditunjukkan ke calon mertua, ini loh saya mahasiswa berprestasi Bu gitu. Mbak April senyum itu, Bu Tini juga senyum ya. Visioner ya Bu Puji. Ya visioner sekali. Oh ya satu lagi ini karena, Bu. Ya silakan. Terkait penyambutan prestasi Bu Puji. Nah ini buat teman-teman. Jadi kita mulai membudayakan ya budaya apresiasi ya lebih tepatnya budaya apresiasi bagi mahasiswa-mahasiswa UISI yang aktif mengikuti kegiatan kompetisi sebagai mengikuti perlombaan atau memperoleh kejuaraan ataupun prestasi-prestasi yang lainnya. Nah, harapannya Anda ketika mendapatkan entah itu kejuaraan atau prestasi dalam bentuk apapun itu ya, itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau secepatnya itu segera diupload di sistem scam. Sehingga nanti setiap 3 bulan sekali dari pihak kemahasiswaan itu melakukan atau menyelenggarakan kegiatan penyambutan prestasi. Sehingga nanti harapannya tidak ada prestasi mahasiswa UISI yang terabaikan atau bahkan tidak tahu dosennya atau teman-temannya yang lainnya itu tidak tahu. Sehingga nanti harapannya jika Anda juara lomba apapun itu atau kegiatan apapun itu sesegera mungkin untuk diupload di scam. Seperti itu. Gitu. Ya, nanti kita akan berikan ini ya hadiah kecil tanda cinta kami gitu ya, yang bisa menjadi, saya yakin itu akan menjadi kebanggaan teman-teman sendiri. Kalau punya kaos ini gitu berarti aku mahasiswa berprestasi. Kalau punya tumbler ini gitu ya pasti aku mahasiswa berprestasi. Kita beda lagi ya. Jadi teman-teman supaya koleksinya lebih banyak lagi. Kalau prestasinya lebih banyak lagi nanti koleksinya lebih banyak.
Itu. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ingin tanya lagi Bu satu pertanyaan. Kalau misal yang jadi staf magang itu uploadnya di kategori mana ya Bu ya? Kan bukan termasuk staf ahli, tapi staf magang. Ya. Staf Staf magang. magang itu BEM gitu ya kayaknya. Staf magang BEM ya. Iya, staf magang BEM, terus Hima juga ada Bu. Kayaknya diakui cuma yang pengurus ya Bu Tini ya. Iya, di sistem scam diakui sebagai pengurus dan paling rendah itu anggota aktif. Nah, ini kebijakan dari Ormawa. Berarti harus direkrut ya. Masuk sebagai anggota aktif atau tidak? Gitu sih Bu Puji, kalau menurut saya. Atau dimasukkan sebagai kepanitiaan atau apa mungkin, sehingga nanti bisa dimasukkan di scam. Iya, karena di dikti juga nggak di ini. Saran saya sih Pak masalah dimasukkan anggota aktif ya. Kan mereka juga ikut berkontribusi, saya rasa. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau gitu mungkin kita ke sesi dokumentasi. Jadi teman-teman yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan terlebih dahulu. Yuk, silakan diaktifkan kameranya. Tarik kerudungnya ya, dipasang. Nah, tuh ada Mbak Angga. Ada Mas Noval. Kalau gini kan Bu Puji jadi kenal ya. Kalau ketemu di icon mall kan bisa nyapa gitu ya. Kalau off cam ini Fakih dan nggak kenal Bu Puji nggak tahu ya. Nah, ini kenal saya kalau Mas Erlangga ya. Yuk, yang lain silakan. Ini saya wanti-wanti ya, kalau teman-teman ada event tertentu yang luar, silakan jangan sampai nggak nyalakan kamera ya, karena nanti mempengaruhi penilaian performa kalian. Jadi saya rasa sih silakan dibudayakan menyalakan kamera supaya teman-teman terbiasa. Ya mungkin bisa langsung kita dokumentasi ya Bu ya. Nah ini ada perkenalan juga, ini ada Mas Reza nih. Mas Reza ini penggantinya Mas Hafiz ya. Beliau ini staf kealumnian yang baru. Jadi nanti mimin-miminnya yang di Karin ini kemungkinan Mas Reza ini ya. Kalau Pak Asdi kan sudah kenal. Pak Asdi ini miminnya Dirmawa sama Bu Zana ya. Oh, satu lagi Bu, Caca. Ya. Oh ya, ada Mbak Caca. Mana orangnya hadir nggak? Alumni UISI. Ya, alumni UISI yang kita rekrut ya menjadi tim kemahasiswaan yang baru. Nanti kalau sudah punya fotonya kita, nah ini Rizkiah Aulia ya, Mbak Caca ini tim kemahasiswaan yang baru. Nanti kita pajang fotonya biar kenal. Oke, sudah bisa dimulai Mbak Gita. Iya baik, mungkin formal dulu ya Bu Puji. Ya. Teman-teman. Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, ganti gaya apa mungkin? Ganti gaya mungkin ada request Bu Puji atau bunga. Oh gini ya Bu. Spirit ya. Gini aja. Spirit. Baik, 1, 2, 3. Oke. Ada yang intip-intip itu sebelahnya Mas Noval itu. Iya, temennya Mas Noval. Gak apa-apa ya, sharing ya, hemat kuota.
Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ngatini, Ibu Puji, dan ada bagian ICT tadi yang telah menyampaikan aturan dan sistem scam baru. Semoga setelah ini teman-teman tidak ada yang kebingungan lagi saat mengajukan scam ya. Baik, acara demi acara sudah terlewatkan dan saatnya saya Gita Ratnanovita selaku pemandu acara pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Gita, Bu Tini, Bu Nurur, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Puji. Bu Zana banyak. sudah bantu ya. Semangat berprestasi semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bu Puji.